warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ilman Orifaliani dengan NIM 4112320006, Farul Alam dengan NIM 4112320013, dan Mandarat Wakansa dengan NIM 4112320035. Kami akan mempresentasikan materi dan pembahasan soal tentang fungsi eksponen asli. Apa itu fungsi eksponen asli? Inverse dari ln disebut sebagai fungsi eksponensial alami dan dinotasikan dengan eksponen memenuhi x sama dengan eksponen y jika dan hanya jika y ln x. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, eksponen ln x sama dengan x untuk x lebih dari 0. Yang kedua, eksponen ln y sama dengan y untuk setiap y bilangan real. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut mengilustrasikan luas wilayah di bawah kurva y sama dengan 1 per x di antara sumbu x sama dengan 1 dan x sama dengan e yang memiliki luas sebesar satu satuan. Karena ln e sama dengan 1, maka berlaku eksponen 1 sama dengan e. Jadi, untuk sebarang x bilangan real kita dapat tuliskan eksponen x sama dengan eksponen ln e pangkat x sama dengan eksponen x ln e sama dengan e pangkat x. Sehingga kita punya persamaan. Yang pertama, e pangkat ln x sama dengan x untuk x lebih dari 0. Ln e pangkat y sama dengan y untuk semua y bilangan real. Kemudian teorema 2, misalkan a dan b bilangan real sebarang, maka e pangkat a dikalikan e pangkat b sama dengan e pangkat a plus b, dan e pangkat a dibagi e pangkat b sama dengan e pangkat a minus b. Selanjutnya teorema 3, turunan dari fungsi fx sama dengan e pangkat x adalah fungsi itu sendiri. Dituliskan dx dalam kurung e pangkat x sama dengan e pangkat x. Pembuktiannya, definisikan x ln y, kemudian diferensiasikan kedua ruas terhadap x. Dengan menggunakan aturan rantai, maka kita peroleh 1 sama dengan 1 per y dxy, sehingga kita telah membuktikan bahwa ex adalah turunannya sendiri. Lebih umum lagi, jika u sama dengan fx terdiferensiasi, maka berdasarkan aturan berlaku dx e pangkat u sama dengan e pangkat u dxu. Kemudian teorema 4, anti turunan atau integral dari fungsi eksponensial alami. Didefinisikan integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus c. Pembuktiannya, karena d dalam kurung e pangkat x dibagi dx sama dengan ex, maka dengan mengintegralkan kedua ruas didapatkan integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus c. Dalam menyelesaikan integral fungsi eksponensial dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni dengan substitusi, dengan cara langsung, ataupun dengan metode parsial. Untuk contoh soal, kelompok kami mengambil dari buku kalkulus Purcell pada halaman 333. Soal-soal 6.3 nomor 54. Untuk soal, misalkan R merupakan daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan E pangkat X dan garis singgung terhadap Y sama dengan E pangkat X yang melalui titik asal. Untuk pertanyaannya, carilah luas R dan volume benda bujal ketika R diputar mengelilingi sumbu X. Untuk pembahasan, apabila X0 dan E pangkat X0 adalah titik singgung, maka E pangkat X0 dikurangi 0 dibagi dengan X0 kurangi 0 sama dengan F aksen X0 sama dengan E pangkat X0, menjadi E pangkat X0 sama dengan X0 dikali dengan E pangkat X0 menjadi X0 sama dengan 1. Maka Y sama dengan E pangkat X0 X atau Y sama dengan E X. Setelah itu kita bisa mencari nilai dari luasnya. Luas sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 E pangkat X dikurangi EX dx. Ketika diintegralkan sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat X kuadrat dibagi dengan 2 dengan batas dari 0 sampai 1.
Setelah itu kita substitusikan nilai dari batas atasnya 1 ke dalam persamaan dikurangi dengan nilai dari batas bawahnya. Kita substitusikan pula menurut batas bawahnya. Sehingga menjadi E dikurangi E dibagi 2 dikurangi E pangkat 0 dikurangi 0 sama dengan E dibagi 2 dikurangi 1. Nah, di sini kita tahu E itu merupakan bilangan Taurel atau bilangan irrasional yang bernilai 2,71828128. Kita substitusikan ke persamaan. Maka luas dari daerah N-nya itu temu 0,36 satuan luas. Dan ini merupakan interpretasi geometrinya. Seperti ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B yaitu carilah volume benda pejal ketika R diputar mengelilingi sumbu X. Kita tahu untuk menghitung volume benda pejal dapat menggunakan rumus V sama dengan Pi integral fx kuadrat dikurangi hx kuadrat dx dengan batasan A sampai B. Dari soal tersebut, kita dapat misalkan fx sama dengan e pangkat x dan hx sama dengan ex. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya, maka dari rumus tersebut dan permisalan tersebut, kita dapat mengetahui volume dari benda pejal, yaitu V sama dengan Pi dikali integral E pangkat X dikuadratkan dikurangi EX kuadrat DX dengan batasan 0 sampai dengan 1 Pi integral dari E pangkat 2X dikurangi E pangkat 2 X pangkat 2 dx dengan batasan 0 sampai dengan 1. Dari hasil tersebut kemudian diintegralkan dihasilkan sama dengan setengah Pi dikali setengah E pangkat 2X dikurangi E pangkat 2 X pangkat 3 per 3 dengan batasan 0 sampai dengan 1. Dari fungsi tersebut kita masukkan batas dari fungsi tersebut yaitu batas 0 dan 1 ke dalam fungsi tersebut. Maka didapat Pi dikali setengah E pangkat 2 dikurangi E pangkat 2 per 3 dikurangi setengah E pangkat 0. Maka dihasilkan Pi per 6 dikali E pangkat 2 kurangi 3. Dari perhitungan tersebut didapat volume dari benda pejal tersebut adalah mendekati 2,30. Ini adalah interpretasi dari volume benda pejal yang diputar di sumbu X. Demikian pemaparan materi dan pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.